Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arhaki dengan NIM 123210206. Baik, di sini saya akan membuat video tugas besar tutorial Python, dan di sini saya akan menjelaskan codingan dan output dari soal-soal yang telah diberikan. Soal yang pertama yaitu analisis kekuatan beton akibat penambahan bahan adiktif. Nah, di sini kita diberikan data yang mana data tersebut kita munculkan outputnya pada Python dengan membuat diagram perbandingan antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah dari variasi beton campuran. Di sini ada beberapa langkah-langkah yang digunakan dalam pengerjaan tugas soal nomor 1 ini, di mana diantaranya yang pertama yaitu membaca dan menampilkan data dari file Excel. Kemudian yang kedua yaitu membuat visualisasi perbandingan kekuatan beton. Yang ketiga, menghitung korelasi antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Kemudian yang keempat, melakukan regresi linear untuk menentukan hubungan matematis antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Terus yang terakhir itu menganalisis hasil regresi, yang dimana menampilkan koefisien regresi, kemiringan garis, dan intercept atau titik potong dengan sumbu Y dari model regresi yang kita buat. Baik, di sini saya sudah membuat codingannya. Yang pertama yang di sini yaitu import pandas. Ini digunakan untuk sebagai data dan analisis. Kemudian di sini kita mempunyai data yang mana data ini dibuat dengan tujuan membuat dictionary yang berisi data campuran beton, di mana setiap kunci nama kolom dan setiap nilai adalah daftar dari data yang sesuai. Jadi data yang tadi itu kita simpan dulu filenya di Python. Nah, output dari ini yaitu data ini yang bakal kita gunakan untuk membuat daftar frame. Kemudian codingan ini df sama dengan pd data frame. Data ini mengonversi dictionary atau data menjadi data frame. Struktur data 2 dimensi yang lebih mudah untuk dikelola. Kemudian selanjutnya df to Excel, data campuran beton, indeks sama dengan files. Nah, tujuan ini menyimpan data frame ke dalam file Excel dengan nama data campuran beton dengan parameter indeks sama dengan files yang digunakan supaya tidak menyertakan indeks dan file Excel. Nah, output dari ini yaitu file Excel yang berisi data campuran beton yang disimpan di direktori saat ini. Kemudian ada print file Excel berhasil dibuat. Nah, ini menampilkan di hasil codingan kita file Excel yang telah kita buat. Kemudian selanjutnya di sini ada import pandas, terus import matplotlib pyplot, terus from clearn dan import numpy as np. Nah, di sini ini untuk mengeluarkan data. Kemudian yang ini kita gunakan untuk memvisualisasikan data. Nah,
Yang ini untuk regresi linear, dan ini untuk manipulasi array yang tidak terpakai dalam kode ini, tapi sering digunakan. Lalu di sini kita ada file path dan data sama dengan pd read excel file path. Nah, yang di sini membaca data ini digunakan untuk membaca data dari file Excel yang kita gunakan tadi dan menyimpannya ke dalam frame atau data frame. Lalu kemudian ada print data. Print data ini bertujuan menampilkan 5 baris pertama dari data frame untuk memastikan data berhasil dimuat. Lalu PLT figure ini bertujuan menyiapkan figur baru untuk visualisasi dengan ukuran tertentu. Dengan ukuran 12 kali 6. Lalu membuat bar untuk kekuatan tarik belah. Di sini dari codingan ini tujuannya membuat subplot untuk diagram batang pertama yang menunjukkan kekuatan tekan beton. Lalu di sini membuat bar plot untuk kekuatan tarik belah. Untuk di sini digunakan untuk memunculkan diagram batang yang menunjukkan kekuatan tarik beton. Kekuatan tarik belah, maaf. Lalu ada PLT tag layout. Nah, dan PLT show. Di sini tujuannya mengatur layout agar tidak tumpang tindih dan menampilkan semua plot. Lalu di sini ada correlation data dan print. Nah, pada codingan yang ini digunakan untuk menghitung dan menampilkan korelasi antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Lalu kemudian di sini ada X data dan Y data. Nah, X dan Y data ini mengambil nilai dari kolom kekuatan tekan sebagai variabel independen X dan kekuatan tarik belah sebagai independen variabel Y. Lalu di sini ada model linear regression dan model fit X dan Y. Nah, di sini digunakan untuk membangun model regresi linear dan melatihnya dengan data X dan Y. Lalu di sini ada YPred sama dengan model predict X. Sini untuk digunakan untuk memprediksi nilai kekuatan tarik belah berdasarkan data yang kita masukkan. Lalu kemudian di sini ada visualisasi hasil prediksi dengan diagram scatter dan garis regresi. Nah, digunakan untuk membuat scatter plot untuk data asli dan menambahkan garis regresi. Lalu yang terakhir di sini print coefficient regresi slope dan print F intercept Y intercept. Nah, di sini digunakan untuk menampilkan dan intercept dari model regresi. Outputnya kita bisa mengeluarkan nilai kemiringan garis dan titik potong dengan sumbu Y sehingga memberikan konfirmasi tentang hitungan antara kedua variabel. Nah, dari codingan yang telah kita masukkan tadi, setelah kita jalankan, maka keluarlah file Excel yang ditampilkan sesuai data yang kita masukkan tadi. Lalu di sini ada diagram kekuatan tekan compressive strength dan di sini ada diagram kekuatan tarik belah. Lalu kemudian ada regresi linear kekuatan tekan versus kekuatan tarik belah. Untuk soal nomor 1 mungkin sekian. Lalu selanjutnya
soal nomor 2, yaitu analisis volume lalu lintas, di mana di sini kita diberikan deskripsi kasus. Jika ingin menganalisis volume lalu lintas pada suatu jalan tertentu, berdasarkan data jumlah kendaraan yang lewat pada interval waktu tertentu, data ini mencakup sejumlah sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar yang lewat setiap 15 menit. Selain itu, kita juga menentukan apakah kapasitas jalan terlampaui berdasarkan volume kendaraan tersebut. Di sini juga terdapat langkah-langkah pengerjaan tugas yang dimana memuat data, memasukkan data Excel yang sudah ditentukan, kemudian menghitung ekivalensi mobil penumpang atau EMP, kapasitas jalan, dan membuat visualisasi data serta menampilkan output analisis. Oke, di sini data yang kita gunakan yaitu sebagai berikut. Kemudian pada codingan Python yang setelah saya masukkan, di sini yang pertama kita harus menyimpan file Excel yang telah kita buat dengan nama-nama kolom sebagai berikut. Lalu kemudian pip install ini sebagai untuk membuka file yang telah kita simpan. Lalu setelah memasukkan codingannya, di sini coba kita jalankan, pilih input data 1 manual, dan jika kita pilih 2, maka input data dari Excel. Di sini kita mencoba jika menginput data dari Excel. Oke, ketik 2, maka sebentar. Di sini saya menemukan error. Ketik 2. Nah, sini kita diminta memasukkan file Excel yang telah kita simpan di atas tadi. Sini kita masukkan file Excel yang telah kita simpan sebagai berikut. File yang kita masukkan namanya harus sesuai. Jika tidak, maka dia akan error. Untuk sepeda motor, di sini kita menggunakan nama kolom untuk sepeda motor yaitu motorcycles. Kita masukkan kembali. Lalu untuk mobil itu kita men-save dengan nama cars. Masukkan kembali. Lalu untuk kendaraan besar itu kita save dengan nama large vehicle. Kita masukkan kembali. Untuk interval waktu itu kita memasukkan time sebagai nama kolom dari interval waktu. Lalu di sini kita panjang ruas jalan sejauh 100 meter. Dan lebar ruas jalan selebar 10 meter. Lalu kita lihat di sini muncul mungkin ada error, tapi saya kurang tahu di mana errornya. Sudah saya coba dari tadi, masih tidak bisa. Di sini muncul grafik sepeda motor, kapasitas dasar, dan volume kendaraan setiap waktunya. Dan juga ada interval waktu, dan di sini kendaraan besar, mobil, dan sepeda motor. Lalu selanjutnya untuk soal yang nomor 4, maksud saya nomor 3, di sini yaitu analisis data gempa bumi, yang mana kita ingin menganalisis respon dinamika tanah terhadap gempa bumi berdasarkan data percepatan tanah yang diukur dari waktu ke waktu.
Data ini mencakup nilai percepatan tanah pada interval waktu tertentu. Selain itu, kita juga ingin menentukan parameter-parameter seperti kecepatan, perpindahan, dan intensitas Arias, nilai puncak percepatan, kecepatan, perpindahan, dan waktu durasi gempa. Lalu, maka yang pertama di sini kita ingin memuat file yang dalam bentuk Excel tersebut kita save di library Python. Lalu kemudian kita ingin menghitung kecepatan, perpindahan, dan intensitas Arias, lalu menghitung percepatan kuadrat, menemukan nilai eksidansi, dan visualisasi data. Yang mana visualisasi data ini yaitu waktu versus percepatan, waktu versus kecepatan, waktu versus perpindahan, dan waktu versus intensitas Arias. Yang terakhir, menghitung durasi gempa dan nilai ARM, serta output analisis. Oke, di sini yang pertama, langkah pertama kita masukkan data file Excel ke dalam library Python. Kemudian kita menggunakan pip install ini untuk menyimpan library tersebut dan menjalankannya. Kemudian setelah kita run, akan muncul masukkan jalur file Excel. Di sini jalur file Excel yang telah kita simpan yaitu data gempa. Ini kita masukkan. Lalu setelah itu, nama kolom waktu di sini kita menggunakan waktu atau second. Lalu kita masukkan ini. Lalu kemudian kita diminta untuk masukkan nama kolom percepatan. Di sini nama kolom percepatannya yaitu percepatan meter per second kuadrat. Kita masukkan ini. Lalu di sini muncul output yang telah kita masukkan tadi. Di sini ada diagram waktu versus percepatan, waktu versus kecepatan, waktu versus perpindahan, dan waktu versus intensitas Arias. Mungkin untuk soal nomor 3 itu saja. Lalu kemudian untuk soal terakhir, soal nomor 4, yaitu analisis data curah hujan, yang mana kita diminta untuk menganalisis data curah hujan harian selama tahun 2023 untuk memahami pola dan intensitas hujan. Data ini akan digunakan untuk merancang sistem drainase dan memprediksi kemungkinan bencana terkait curah hujan seperti banjir. Langkah pertama yang kita perlu persiapkan data, kemudian menghitung curah hujan rata-rata, menghitung intensitas hujan maksimum, mengidentifikasi ADI dengan hujan ekstrim, lalu terakhir visualisasi data. Kemudian di sini saya sudah coba untuk membuat codingannya. Yang pertama kita siapkan data, kita save data Excel dengan dataset simulasi curah hujan harian. Kemudian selanjutnya yaitu curah hujan, menghitung curah hujan rata-rata. Di sini curah hujan rata-rata bulanan yaitu average monthly dari data yang kita berikan tadi di atas. Didapat curah hujan rata-rata tahunan yaitu 19,48 mm. Kemudian selanjutnya yaitu intensitas hujan maksimum harian. Intensitas maksimum hujan harian yaitu didapat 81,33 mm. Kemudian ambang batas untuk hujan ekstrim ini didapat dari data kita yaitu pada tanggal 1 bulan 1 2023 dan ada beberapa hari. Kemudian untuk plot curah hujan harian dan plot curah hujan rata bulanan kita dapat grafik seperti berikut. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.